Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wa sahada wa salihin wa jami' masakhina fid din. Utusan Abu Yasir Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Abu Yasir Ahmad bin Muhammad al-Malik al-Hasani wa Sayyidina al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dharain. Waqad yahmiluhul bukhlu wa hubbul mal ala ayyajhala aqwal faidatain. Pembahasan kita masih di bab bakhil. Imam Ghazali mengatakan, kadang-kadang bakhil dan cinta harta itu akan menyebabkan orang tidak tahu faedah, dua faedah yang paling kuat. Wa awwaluha wa awwalu ma wa zalika ghayatul buhal. Yang pertama dari kedua faedah tadi, wa zalika ghayatul bukhl, yaitu puncaknya kebakhilan. Fa in alima wa asura alaihil badlu fa huwa bakhilun aidan. Wa in badala takalufan bal innama yabra'u minal bukhli bi alla yaskula alaihi badlul mal fima yanbaghi ay yabdhula fihi aqlan wa syar'an. Ini sambungan dari yang pembahasan yang kemarin, yaitu wa tahqiq fihi annal mala khuliqa li faidah li ajliha yumsiku wa fi badlihi aidan faidah wa ma madharu anna faidatal badli a'zamu min faidatil imsak summa saqa alil badlu fa huwa bakhilun muhibbul lil mal wal malu la yanbaghi ay yuhibba li dzatihi bal li faidatihi fa yusraf ila aqwal fawaidihi wa ibdil muru'ati afdalu wa aqwa minat tana'umi bil akli katsir masalan. Jadi sifat bakhil ini kadang-kadang bisa menyebabkan orang tidak tahu apa faedahnya
harta, dua faedah harta tadi. Jadi faedah harta itu kadang-kadang lebih berfaedah untuk diberikan, kadang-kadang lebih berfaedah untuk ditahan. Cuma karena kebakhilan yang sangat ini menyebabkan orang tidak tahu kedua faedah ini. Wa aulahuma wa zalika ghayatul bukhal. Jadi pertama yang menyebabkan mereka tidak tahu faedahnya memberikan harta ini, menginfakkan harta ataupun menahannya, pertama sekali penyebabnya adalah puncak daripada bakhil yang sangat. Ketika seorang tahu dan berat baginya menginfakkan, mengeluarkan harta, fawa bakhilun aidan. Wa in badala taqulfan bal inna ma yabrul bukhil bi Allah yaskula. Jadi ada orang gini. Dia punya duit. Dia berat nak menginfakkan nih, berat. Ini bakhil. Ada, itu jelas bakhil, dia tidak mengeluarkan duit. Ada orang dia mengeluarkan duit tapi tetap bakhil juga. Maksudnya gimana? Dia nih, aduh, mana nih? Aduh sayang pula, tapi keluarkan aja lah. Jadi dia mengeluarkan tapi hatinya berat hatinya untuk mengeluarkan. Ini pun bakhil juga sebetulnya. Cuma beda, dia ada bakhil tak keluar duit, ada bakhil keluar duit. Nah itu dia. Jadi yang keluar duit itu belum tentu tak bakhil. Lihat hatinya. Ada yang bakhil yang pol bakhilnya itu tadi dia dah berat tak keluarkan, itu bakhil. Terus begitu ada derajat yang keduanya, dia masih bisa dia lawan, dia mengeluarkan tapi hatinya berat, macam terpaksa gitu. Itu pun masih bakhil juga. Orang yang tidak bakhil itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya tapi tanpa ada rasa berat di dalam hatinya. Itu baru tidak bakhil. Infak 50.000, sedihnya sampai terbawa mimpi, saking menyesal. Ngapalah banyak sangat tadi, apalagi 100.000. Aduh tak bisa tidur semalam. Kalau tadi 20.000 aja kan cukup. Besok nak belanja ini, aduh, berat hatinya. Itu bakhil tuh. Nah, tapi bakhil yang kelas bawahnya, yang kelas yang pertama tadi, dia berat tak keluarkan sekali. Jadi sebetulnya intinya, hakikatnya apa sebetulnya? Intinya itu di hati sebetulnya. Ada orang sebetulnya dia bakhil tapi dia memberi loh. Nah, dia bakhil tapi karena apa? Riak tadi. Wah, dah jadi orang hebat ini. Tak ngasih, tak enak pula, tapi terpaksa ambillah kata dia. Padahal bakhil kau, hati kau berat, tahulah. Sebetulnya berat. Orang yang tak bakhil itu, memang hati dia ini memang lepas, tak ada cerita, ikhlas. Kadang orang kalau dah tak ikhlas macam mana dia nak dapat pahala? Duit hilang, pahala tak dapat, 2 kali lipat rugi. Apa tak rugi? Udah keluar duit, bakhil pula tuh, apa tak rugi? Bodohnya, jangan. Kalau dah keluar duit ini harus betul-betul plong. Jadi betul-betul ikhlas betul lillahi ta'ala. Itu. Adapun perjalanan untuk menuju ke sana memang butuh latihan. Pertama agak berat, lawan. Tapi ada yang tak apa-apa, lawan. Tambah lagi lawan. Lama-lama terbiasa, tak ada rasa berat lagi. Ini dia. Baru bakhilnya dah hilang, bahannya dah hilang. Kalau perjalanan itu masih maju mundur. Ya harus dilawan. Kalau tidak sama sekali, sudah, dia tak jadi orang dermawan lah. Ibarat ada orang sholat, Allahu Akbar. Pas ketika dia sholatnya tiba-tiba ada orang datang, atasannya atau siapa. Jadi sholatnya ini jadi kecampuran sih. Biasanya dia rakaatnya ini berdirinya agak cepat. Ini dia agak lambat sedikit. Rukunya agak lebih lama sedikit. Sujudnya agak lebih lama sedikit. Berdirinya agak lebih lama sedikit.
Jadi asalnya tadi itu ikhlas tuh, memang begitu ada orang datang ditambahin lama-lama. Jadi keikhlasannya udah 50-50. Jadi 50 ada yang karena manusia, tadi karena orang, ada yang karena Allah. Jadi kecampuran. Ikhlas itu artinya memurnikan. Nah, kalau tak murni karena Allah berarti kan tidak ikhlas. Murni ikhlas itu artinya memurnikan. Jadi sebetulnya harus 100 nih, sebetulnya harus 100 saja karena Allah. Tapi ketika Imam Ghazali ditanya, ya Imam, ketika macam mana ketika seorang sholat, tapi di dalam hatinya nih macam campur nih, ada karena manusianya, ada karena Allah, tapi ada karena manusianya nih. Apakah dia batalkan sholatnya? Apakah dia tinggalkan sholatnya? Ya, terus dia ulang balik. Apakah dia lanjut? Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Kata Imam Ghazali, lanjutkan sholatnya, jangan kau batalkan. Karena nanti dengan kesungguhan itu insya Allah keikhlasan itu akan bertambah, bisa jadi 100. Jadi ada perjuangan di situ. Tapi ketika kau batalkan sholatmu, berarti setan sudah menang. Engkau tak jadi sholat. Alasan kata setan, kau ini riak lah, batalkan aja lah. Pandai pula setan tu. Setan tu luar biasa. Ngasih nasihat, kau ini sholat ni riak lah, tak dapat pahala, batalkan aja sholatnya. Iya pula riak tu memang tak bagus juga. Ternyata setan pandai nasihat. Itulah setan. Setan ini luar biasa. Orang malam hari baca Quran sampai malam bagus. Baca Quran biar banyak, malam hari banyak terus bagus, baca Quran bagus, pahala kau banyak ke atas. Banyak. Terus sekali dah tak tahan, subuh kurang setengah jam tumbang tidur. Kutu-kutu bangun, mau jam 6:30 kata dia. Lah sudah pandai setan nipu dia. Dia orang tak sholat subuh suruh dia terus baca Quran bagus kata dia. Itu lembutnya tipu daya setan. Seperti itu. Ya macam gini juga. Kata saya, sholat riak tak bagus, batalkan aja. Padahal niat dia tuh orang ini akhirnya sholatnya dibatalkan. Nah, maksudnya seperti apa? Ini seperti ini. Jadi perjuangan tuh harus ada. Ketika orang nak menuju kepada keikhlasan, itu memang harus ada perjuangan. Lawan, terus lawan. Sampai dia kalah. Kalau kata, aduh aku susah betul nak ikhlas. Tak bisa sayang, kalau aku sedekah tak ikhlas, nanti sama juga, duit hilang, tak usah aja lah. Kata, itu yang aku ndak, kata setan. Engkau tak sedekah, kau tak infak, itu yang aku ndak, kata setan. Lah sudah, pandai dia. Kata dia, dengan cara riak kau tak dapat pahala, habis pahala kau. Yalah aku nunggu ikhlas. Lah nunggu ikhlas kapan? Engkau infak aja tidak nak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas itu kan kalau infak. Ada orang nak ya seperti itu nak pakai hijab, kata dia. Aku ni macam belum bisa nulah, kata dia, belum bisa, masih apa gini. Sekarang kau pakai aja belum, kau dah pas belum, karena Allah tak karena Allah, kau pakai dulu, baru kau nanti atur hati kau. Kau belum pakai dah, aku belum bisa nih, belum karena Allah dan sebagainya. Macam-macam aja. Setan memang mau dia kau tak pakai hijab. Alasan setan, kau ni belum berikhlas, kau tak usah pakai dulu, kata setan. Kalau orang tak ikhlas, kau tak dapat pahala, kata setan. Tak usah pakai dulu. Itu memang rekayasa dia seperti itu. Nah ini kita kembali kepada ini. Jadi sekarang berat tak berat, ya keluarkan. Ini jalan menuju keikhlasan ke sana. Perjuangannya itu ada. Ini kan masih membahas tentang awalnya ini, awal. Jadi jangan sampai orang ketika dia berinfak tapi hatinya masih merasa berat, itu berarti masih disebut orang yang baik. Tapi bukan berarti terus jangan infak, tidak, tapi terus sampai rasa berat itu hilang sama sekali. Masih di dalam perjalanan itu belum final. Kalau berhenti di situ berarti kalah dengan setan.
Wa amadaratus sakha bal inna ma yabra'u minal bukhli bi alla yasqula alaihi badrul mali fi ma yanbaghi ay yabdula fi aqdan wa syar'an. Jadi orang itu bisa dikatakan selamat dari sifat bakhil kalau hatinya tidak berat untuk mengeluarkan hartanya di tempat yang memang seyogyanya, sudah seharusnya di situ, di uang itu diinfakkan. Apakah itu secara aklan ataupun secara syar'an? Secara aklan, ini memang secara akal ini memang harus kita kasih. Secara syara ataupun secara syara ini memang harus kita kasih. Dan di situ tidak ada rasa berat. Orang nak bayar fidyah, nak bayar zakat, mahal betul. Mahal betul. Zakat juga, tapi hati dia berat. Bakhil. Bakhil. Jangan gitu. Zakat itu untuk pembersihan. Pembersihan. Ya, ikhlaslah. Ikhlas legowo. Itu namanya yang mesti diinfakkan tapi secara syara seperti itu. Nah, itu jangan ada rasa berat. Macam orang bayar pajak aja, lain pajak lain zakat. Kalau bayar pajak berat ini masuk akal. Kalau bayar zakat tak boleh berat, harus ikhlas plong. Karena ini ibadah, ya, ibadah bukan rukun daripada rukunnya Islam. Wa amma darajatus sakha fala tunalu illa bi badli ma yazidu ala wajibi syar'i wal muru'ah jami'a. Nah, sekarang derajatnya nih, bakhil ada 3 derajat manusia itu. Bakhil, netral, dermawan. Ada 3 derajat. Bakhil, netral, dermawan. Kalau bakhil itu tadi bakhil, netral nih dia dermawan tidak, bakhil pun tidak, tengah-tengah. Dikatakan dermawan tidak, bakhil pun tidak, tengah-tengah. Ada yang atasnya lagi sakha ini dermawan. Nah, sekarang yang kita bahas nih, yang sakha, yang namanya orang dermawan itu seperti apa? Kata Imam Ghazali, wa amma darajatus sakha fala tunalu illa bi badli ma yazidu ala wajibi syar'i wal muru'ah jami'an. Sedangkan derajat dermawan yaitu itu bisa didapat, ya, fala tunalu, dia tidak akan didapat derajat dermawan itu kecuali dengan menginfakkan melebihi yang wajib secara syara dan secara muru'ah yang kemarin kita sudah bilang. Kalau secara syara orang bayar zakat legowo aja, ikhlas. Ya, ada apa menjaga muru'ah, infak. Itu maksudnya hati jangan berat. Ini posisi masih netral. Ya memang kau wajib kasih kok. Memang kau wajib kasih. Anda tidak terkena tidak termasuk derajat bakhil, karena ketika ada satu yang memang wajib diinfakkan, ya diinfakkan, dan hati Anda juga legowo, enak, ya, ridho, tak berat. Atau secara menjaga murah, ini memang ini harus dikeluarkan, ya sudah keluarkan, ini memang harus dikeluarkan, ya sudah keluarkan, ini harus dikeluarkan, ya harus keluarkan. Ini belum namanya dermawan, tapi bakhil juga tidak, karena dia dengan ridhonya, dengan ringan dia mengeluarkan, karena itu memang sudah menjadi kewajiban atau hal yang seharusnya untuk dikeluarkan. Sedangkan yang namanya dermawan sakha ini atasnya lagi yaitu berinfak melebihi yang wajib. Nah, ini berinfak melebihi yang wajib dan hatinya itu ikhlas, tidak berat. Nah, itu baru namanya dermawan. Kalau yang wajib ya memang wajib kok. Nah, biasalah. Mau bakhil tak bakhil memang itu sudah kewajibannya. Nah, cuma bedanya kalau orang bakhil itu ada rasa berat, kalau orang yang netral tidak bakhil dia tidak ada rasa berat. Nah, untuk yang sakha itu di atasnya. Ini yang wajib sudah biasa, enak, tak berat, ditambah lagi menginfak sesuatu hal yang
di atas, melebihi apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Itu baru namanya dermawan. Ilajul bukhli. Kita masuk pembahasan obatnya bakhil. Mengobati bakhil. Waduh, macam mana cara bakhil? Bakhil ini penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Penyakit bakhil ini lebih berbahaya daripada penyakit paru-paru, lebih berat daripada penyakit liver, lebih bahaya daripada penyakit kanker, dan lain-lain sebagainya. Jelas, ya. Tetapi kita, manakah yang kita lebih perhatikan? Manakah yang kita lebih berusaha untuk mengobatinya? Jika ada orang sakit jantung, macam mana usahanya? Sampai Singapura, Belanda pun dibagi. Tapi ketika ada orang yang punya sifat bakhil, penyakit sifat bakhil, seberapa besar usahanya untuk mengobati? Atau dianggap tuh bukan satu penyakit, dibawa sampai mati. Inilah masalahnya. Padahal penyakit bakhil itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit jantung, penyakit segala macam. Kenapa? Orang sakit jantung tidak menyebabkan orang masuk neraka. Orang sakit paru-paru tidak menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit kanker, ya, tidak menyebabkan orang masuk neraka. Tidak termasuk. Ya. Jadi kalau bakhil jangan macam-macam. Penyakit bakhil bisa menyebabkan orang jauh dari Allah. Penyakit bakhil bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Bakhil, mana lebih berbahaya? Itu bakhil. Berarti penyakit bakhil ini jauh lebih untuk diutamakan, untuk disembuhkan daripada penyakit-penyakit yang lain. Apa penyakit-penyakit zahir? La'allaka turidu an tafhama ilajal bukhli fa'lam anna dawahu ma'junun murakkabun minal ilmi wal amal. Jadi bisa jadi engkau ingin tahu obatnya bakhil itu apa, ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya obatnya bakhil itu adalah jamu. Ma'jun itu jamu, murakkab jamu yang disusun dari yang terbuat racikan daripada ilmu dan amal. Jamu obatnya itu kalau orang sakit asam lambung umpamanya, dia obatnya ini nih, minum ini dengan ini, nih minum biar sembuh. Kalau penyakit bakhil obatnya, jamunya itu yaitu terdiri dari racikan ilmu dan amal. Dua. Orang nak menyembuhkan penyakit bakhil, dua yang harus dijadikan obatnya ini, diracik menjadi satu. Yang pertama, amal ilmu bahwa anta lama ma fil bukhli minal halak fid dar. Minal halak fid daril akhirah wal madhamma fid dunya. Wa ta'lama annal mala la yudbi'uhu in baqiya ila qabrihi wa innamal mal lillah makanahu minhu liyusarrifa ila ahammi umuri. Yang nomor satu, ilmu. Orang kalau nak hilang, sembuh dari penyakit bakhil, dia harus pakai ilmu. Ilmu ni apa nih? Biar orang obatnya termasuk obatnya bakhil, biar tidak bakhil. Nomor satu, ilmu. Dia harus tahu bahwa sesungguhnya di dalam kebakhilan itu ada kebinasaan di akhirat. Dia harus tahu dia. Ini kan ilmu namanya. Harus tahu bahwa di dalam kebakhilan itu ada kebinasaan di akhirat. Harus tahu. Kalau penyakit dohir, jantung, paru-paru mana ada. Hoi, kamu masuk sakit apa nih? Paru-paru masuk neraka. Kamu ginjal masuk neraka. Kamu tak sakit masuk surga. Mana ada macam gitu? Tak ada. Tapi kan bakhil
neraka, celaka. Penyakit bakhil. Makanya kalau nak obat penyakit bakhil ini sampai mana-mana boleh sana pergi cari obat. Sampai kemana-mana boleh pergi cari obat. Ini penyakit zahir tak sampai kemana-mana, Australia, Belanda, Hong Kong pun sampai. Tapi penyakit bakhil dianggap bukan penyakit dan tidak diobati. Ini salah. Kesalahan di zaman sekarang. Nomor satu, kita harus tahu bahwa sesungguhnya di dalam sifat bakhil itu, di dalam kebakhilan itu akan ada kebinasaan di akhirat. Siapa yang bakhil akan binasa di akhirat. Itu satu. Ya. Kemudian wal mazamma fid dunya. Di akhirat dia akan binasa, di dunia dia akan hina. Orang bakhil itu di dunia mesti hina di dunia orang bakhil itu. Jadi bahan olok-olokan orang. Orang tak suka juga dengan dia. Bahan olok-olokan, hina. Bukan tak hina. Tak usahlah dengan dia bakhil nak mampus. Tak, mesti orang tak suka. Manusia tak suka. Allah pun tak suka. Jadi apa tidak rugi? Wa ta'lama anal mala la yudbi'u, dan kedua, engkau tahu bahwa sesungguhnya harta itu tidak akan mengikutimu. Tidak akan mengelaibu in baqiya ila qabrihi. In baqiya ila qabri, ketika dikubur harta itu tak ngikut. Kenapa kau nak bakhil? Yang dibakhilkan, kemudian dia mati pun ditinggalkan dia juga. Tidak menjadi infaknya dia. Kata Rasulullah, hartamu adalah apa yang kau infakkan. Sedangkan apa yang kau tinggal mati itu adalah harta ahli warismu. Mulai sembuh sunat, kerja, cari duit sampai jadi atuk-atuk, jadi orang kaya, tapi bakhil, habis itu mati. Hartanya berlimpah untuk anak cucunya yang tak terdidik. Aduh, pernah kerja duit untuk orang lain. Infaknya mana? Karena dia bakhil, dia tidak berinfak banyak. Akhirnya harta itu tetap akan berpisah dengan dia juga. Berpisah dan tidak akan pernah ketemu. Tapi ketika diinfakkan, pisah sementara, dia akan ketemu di akhirat. Kan gitu. Jadi ini maksudnya mengobat, ini salah satu untuk mengobati bakhil. Itu dari secara ilmu seperti itu. Jadi harta itu tidak akan mengikuti ke kubur, tidak. Kalau mungkin dulu zaman Fir'aun diketemukan itu ada mumi-mumi apa, kuburan Mesir kuno dibongkar, ada emas-emasnya gini emas. Tapi yang dikalungi emas dah tinggal tulang, ada jadi fosil, tapi emas dia masih ada. Apa gunanya? Padahal itu emas itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa ketika dia hidup di dunia. Alamak, ternyata bukan apa-apa, tak jadi apa-apa. Emas itu bukan sama dengan besi, sama. Ibu kalau lewat jembatan tu ada besi, sama tu. Beda dia apa? Emas tu sikit, besi tu banyak. Jadi besinya murah, emasnya mahal. Cobalah umpamanya emas tu sebanyak besi, kira-kira bu, nak tak pakaikan sini lagi, sini. Orang jembatan pakai emas, ngetin besi bangunan tu emas, tak akan orang nak pakai lagi. Dah banyak, malulah. Masa besi untuk ngecor aku gantung kat sini. Jadi emas tu sebetulnya ya orang ni tergila-gila ni karena ya memang sikit. Besok kalau banyak orang tak akan begitu. Nah itu sebetulnya begitu. Jadi jangan sampai tertipu maksudnya. Dan itu semua pun nanti pun ya, kalau memanglah karena memang sekarang dia ini emas ini memang dianggap sebagai barang yang berharga ya, karena memang mutunya lebih bagus dan sikit. Nah, sikitnya itu yang bikin dia mahal. Nah, terus itu kalau dimiliki, dibakhilkan pun nanti kalau mati pun tidak dibawa ke kubur. Untuk apa lagi?
kita tahan-tahan, kasihkan, nanti di akhirat ketemu. Wa innamal malu lillahi ta'ala. Sedangkan harta itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala semua. Kita ini cuma ketitipan aja. Makanuhu minhu liyasrifahu ila ahmi umuri. Jadi Allah memberikan harta itu kepada hambanya supaya digunakan untuk kepentingan hamba tersebut. Makanya Allah kasihkan. Harta itu Allah semua punya. Cuma ketika harta itu lewat ke kita, hartanya lewat ke kita, kemudian kita infakkan, kita jadi dapat pahala. Padahal ini duit Allah, harta Allah. Allah titipkan ke kita, tapi kita gunakan untuk sedekah, untuk jariah, nolong orang dan sebagainya. Kita pula jadi dapat pahala. Hakikatnya Allah punya. Wa ta'lamu anna imsakal mali in kana litana'umi fis syahwat fa husnul uhdutsah wa thawabul akhirah a'zamu wa aladzu min. Dan engkau tahu bahwa sesungguhnya menahan harta walaupun itu untuk senang-senang syahwat, maksudnya gini, dia punya harta ini pokoknya tak mau diinfak-infakkan. Pokoknya nak makan sedap, nak beli mobil bagus, nak begini, pokoknya untuk senang-senang aja lah. Punya duit banyak nih, numbang masjid malas, tak pelukik, pesantren tidak, apa tidak, TPQ tidak, tapi dia makan sana sedap, jalan-jalan ini, wah pokoknya bakhil. Yang nyumbang juga, tapi kalau nyumbangnya tak seimbang dengan kekayaannya, itu masih kemarin kita bahas, itu pun namanya bakhil juga. Duitnya sebanyak-banyak tidak, nyumbang 10.000, 50.000, duitnya sebanyak-banyak tidak, itu pun masih bakhil. Digunakan untuk keenak-enakan dunia saja. Dan seenak-enaknya lah kenikmatan dunia itu, ya, maka sesungguhnya pahala di akhirat dan kelazatan di akhirat itu lebih lazat daripada kelazatan di dunia. Seenak-enaknya lah di dunia ini, makan apa sudah di dunia ini paling enak. Tidur di mana, dunia ini paling enak. Satu malam sampai berjuta-juta. Kamar hotel berapa kali berapa? Berjuta-juta. Masya Allah. Seenak-enaknya kamar hotel mau bintang 5, bintang 7 sekali. Tuh, apakah apabila dibandingkan dengan akhirat surga besok, tak ada apa-apanya. Maksudnya begitu. Seenak-enaknya kau tahan hartamu kalau hanya untuk keberkahan di dunia ini saja. Ya, enak-enak dunia itu, keenak-enak dunia pun tak ada apa-apanya daripada kelezatan nanti di akhirat. Faqadu syahwati sijiyatul bahaim, yaitu memenuhi syahwat itu adalah tabiatnya hewan. Wa hadhihi sajiyatul ukhala, sedangkan menggunakan harta berpikir untuk nanti kepentingan di akhirat, surga lebih lazat nanti, dan lebih enak di akhirat nanti. Ini adalah tabiatnya orang yang berakal. Orang kalau berakal gitu nih, aku pilih yang akhirat lah, ngapain di dunia ini? Sementara lagi seenak-enak apapun, duit nak berapa habis di dunia ini pun tak jadi apa. Tapi kalau kita gunakan untuk akhirat, itu akan lebih indah, lebih lezat, lebih senang. Wa in kana yumsiku liyatrukahu liwaladihi fa ka'annahu yatruku waladahu bi khairin wa yaqdumu ala rabbi bashir wa hada ainul jahal. Kaifa wa waladu in kana salihan wallahu ta'ala yakfi. Sekarang gini, wah ini Imam Ghazali mantap. Sekarang ada gini. Dan sekarang jika dia menahan hartanya untuk nanti untuk anak cucu aku, kata dia. Sekarang oke, tadi infakkan. Aku tahan harta ini, dia infak tidak. Tapi tak, aku biarlah harta ini nanti untuk anak cucu aku, katanya. Apa kata Imam Ghazali? Fakanu yatruku waladu bi khairin. Kaya ini memang meninggalkan anak-anak cucu ini di dalam kebaikan. Maksudnya wa yaqdumu ala rabbihi
bisyarrin wa hada ainul jahl. Wa kaifa waladu in kana salihin fa Allah taala yakfi. Nah, sekarang dia pikir, kalau sekarang udah hartanya nanti untuk anak aku aja semuanya nih. Dipikir dia nanti ini betul ini. Kata Imam Ghazali, lah ini adalah ainul jahl, ini adalah satu kebodohan. Maksudnya macam mana maksudnya? Kalaulah memang anakmu itu adalah anak yang soleh, Allah tentu mencukupinya. Gitu. Sekarang ini masalahnya kalau udah anak tuh tak soleh, dikasih duit banyak, kacau jadinya. Gitu. Kacau jadinya. Kalau anak soleh Allah cukupi. Kalau anak tak soleh kau tinggalkan harta, tambah rugi. Kadang-kadang malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus diinfakkan. Bagus diinfakkan. Bukan masalahnya menelantarkan anak, tapi anak itu kan maksudnya sudah kecukupan gitu loh. Sudah kecukupan dan sebagainya. Sudah jadi anak soleh. Tentu nanti Allah akan membantunya juga. Bukan kita total memelarkan dia, ya tidak, maksudnya tidak begitu. Tapi kita jadikan dia kaya dengan harta kita. Hanya kita tahan aja, biarlah nanti hartaku nanti biar untuk anakku. Tidak. Sementara kadang-kadang justru yang seperti itu ketika si anak ini tidak anak yang soleh, justru akan merugikan orang tuanya dan merugikan anak itu sendiri. Karena dengan harta dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fasikan fayastainu bi alal maksiyat. Jadi kalau anak itu fasik, maka nanti harta itu akan dijadikan penolong untuk melakukan kemaksiatan. Yalah, begitu bapak dia meninggal dapat duit banyak, habis masa kenduri, langsung dia mulai dia ngaruh. Wah, peninggalan bapak banyak ngaruh. Selesai kenduri dah ngaruh mulai dia. Kan bapak dia nangis dia kubur. Wa yakunu wa sababu tamakuni minha fayatadarraru wa yatana'amu ghairuhu. Dan itulah sebab nanti orang yang seperti itu dia akan mendapat kemudaratan dengan hartanya tadi. Nah, dia dapat mudarat sementara orang lain bersenang-senang dengan hartanya yang dia cari tadi. Yang lain senang-senang untuk duniawi, yang dia justru merugi karena hartanya digunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal amalu wa ayyahmila nafsahu wallahu subhanahu wa taala alam. Insyaallah nanti tinggal yang kedua, obat yang kedua yaitu amal, supaya orang ini bisa lepas dari bakhil. Amal apa yang harus dilakukan? InsyaAllah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.